Untuk apa saja program ketahanan pangan desa yang 20% tahun 2022? Nah, untuk lebih memahami terkait program ketahanan pangan nabati dan hewani ini, maka dalam video saya kali ini, saya khususkan membahas penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBN Tahun Anggaran 2022, pada Pasal 5, Ayat 4. Baik Sobat Desa, saya langsung kepada ketahanan pangan desa minimal 20%, program ketahanan pangan dan hewani minimal 20%. Apa itu ketahanan pangan? Definisi ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Boleh Sobat Desa lihat di Undang-Undang Nomor 18, Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat 4. Untuk menuju ketahanan pangan desa, 3 komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Food and Agriculture Organization, FAO, atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut, dalam kurun waktu yang panjang. Lalu, bagaimanakah pengelolaan program ketahanan pangan dan hewani ini? Nah, di sini dijelaskan pertama, yaitu individu. Maksudnya adalah pengelolaan basis produksi pangan, berbasis individual. Tentu dengan perencanaan matang, melalui musyawarah desa, agar tepat sasaran dan menghasilkan produksi dan bermanfaat. Kedua, Pokmas. Maksudnya adalah pengelolaan basis produksi pangan, berbasis kelompok-kelompok masyarakat, dalam hal ini, untuk kelompok-kelompok masyarakat di desa. Dan ketiga, BUMDesa, maksudnya adalah pengelolaan produksi pangan, berbasis usaha. Selanjutnya, ketahanan pangan berdasarkan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Perhatikan di layar monitor, yaitu Pasal 5 Ayat 4, huruf B, Perpres hanya mengatur penggunaan minimum 20% untuk program ketahanan pangan. Pasal 32 Ayat 1, huruf B, dan Pasal 33, ketentuan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, sama dengan Perpres, dan dijelaskan selanjutnya pada Pasal 33. Pemerintah desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani, sesuai dengan karakteristik dan potensi desanya. Kemudian, Pasal 6, Ayat 2, huruf B, dan lampiran, Permendes PDTT, halaman 21, huruf C angka 5. Disebutkan, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk wujudkan desa tanpa kelaparan, tujuan SDGs Desa Kedua. Selanjutnya dijelaskan pada lampiran Permendes PDTT, penguatan ketahanan pangan yang dimaksud antara lain, 1. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan atau perikanan. 2. Pembangunan lumbung pangan desa. 3. Pengelolaan pasca panen, maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan terhadap suatu komoditi hasil pertanian, segera setelah panen. Dan 4. Penguatan ketahanan pangan lainnya, sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
Boleh dicermati, baik itu Perpres nomor 104 tahun 2021, PMK nomor 190 tahun 2021, maupun Permendes PDTT nomor 7 tahun 2021. Berikutnya, pendekatan ketahanan pangan berdasarkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 dalam Permendes PDTT Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, terdapat beberapa macam pendekatan yang didefinisikan oleh Permendes Nomor 7 2021. Mengenai program ketahanan pangan nabati dan hewani, antara lain sebagai berikut. Pertama, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan, pembangunan lumbung pangan desa, dan pengelolaan pasca panen. 2. Halaman 22, kegiatan dan strategi ketahanan pangan untuk mendukung percepatan penanganan stunting, seperti pendayagunaan pekarangan keluarga dan TKD, tanah kas desa, untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun. 3. Halaman 22, kegiatan PKTD, untuk mendukung program ketahanan pangan seperti pemanfaatan lahan kosong warga, untuk tanaman pangan dan perkebunan. Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran, tambahan penyertaan modal BUMDes kepada produksi yang menguntungkan di desa, pemeliharaan bangunan pasar, dan lain-lain. Pendekatan ketahanan pangan berdasarkan prioritas pengelolaan dana desa tahun 2022 dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 untuk mendukung program konvergensi stunting ataupun PKTD yang kegiatannya mendukung ketahanan pangan. Selanjutnya, komponen utama ketahanan pangan menurut WHO dan WFO, versi desa. 1. Ketersediaan pangan, maksudnya adalah upaya desa untuk memenuhi sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. 2. Akses pangan, maksudnya, kemampuan desa memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. 3. Pemanfaatan pangan, maksudnya adalah, kemampuan desa dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Dan 4. Berkelanjutan, maksudnya, kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Kemudian, strategi penguatan pangan. 1. Penguatan ketersediaan pangan, maksudnya, meningkatkan produksi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, atau B2SA. 2. Penguatan pemanfaatan pangan, maksudnya adalah, mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA. 3. Di era pandemi COVID-19, terjaganya ketersediaan pangan pada era pandemi COVID-19. 4. Penguatan aksesibilitas pangan, maksudnya, mendekatkan sumber produksi pangan kepada konsumen dengan harga terjangkau. Contoh kegiatan pada program ketahanan pangan desa. Untuk pemenuhan komponen ketersediaan pangan, boleh kita lihat pada Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021, jenis kegiatannya, yaitu 1. Pembangunan kandang ayam petelur, bebek, kambing, atau sapi. 2. Pemberian bantuan alat produksi makanan ternak. 3. Pendayagunaan lahan tanah kas desa dan lahan pekarangan keluarga untuk pembangunan kandang, kolam, kebun atau pembangunan kolam ikan air tawar, laut, pembangunan greenhouse untuk tanaman sayur, tanaman obat, dan lain-lain. 4. Penguatan ketahanan pangan desa lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa, contoh, pengadaan bibit ikan lele, pengadaan hewan ternak, bibit sayur, dan lain-lain. Kemudian pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu tentang kodifikasi kegiatan. 1. Pemberdayaan masyarakat sub-bidang pertanian dan peternakan, kegiatan peningkatan produksi peternakan.
alat produksi, pengelolaan peternakan, kandang, dan lain-lain. 2. Pemberdayaan masyarakat sub-bidang pertanian dan peternakan, kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa atau contoh, lumbung desa, dan lain-lain. 3. Pemberdayaan masyarakat sub-bidang kelautan dan perikanan, kegiatan bantuan perikanan, atau contoh, bibit, pakan, dan lain-lain, khusus bidang ini. Dan dapat diintegrasikan dalam rencana anggaran biaya, RAB, pada bidang dan atau sub-bidang tertentu, jika tidak didapati kode rekening kegiatannya, pada Siskedes. Nah, Sobat Desa, sehingga kita memperoleh keterangan dari kedua regulasi tersebut, yaitu, memenuhi kebutuhan pangan nabati dan hewani, aspek pengelolaan oleh perseorangan, kelompok, maupun BUMDes. Penting saya sarankan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan ketahanan pangan tersebut. Alangkah baiknya dikelola dengan berbasis kelompok tani masyarakat, atau lebih baik lagi dikoordinir oleh BUMDes. Baik, berikutnya adalah contoh kegiatan pada program ketahanan pangan di desa, untuk pemenuhan komponen akses pangan. Pada Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021, jenis kegiatan 1. Peningkatan kapasitas budidaya ikan tawar atau laut. 2. Peningkatan kapasitas kelompok tani. 3. Tambahan penyertaan modal BUMDes kepada jenis produksi pangan yang menguntungkan. 4. Penyediaan rumah pangan lestari pada pekarangan warga untuk program konvergensi stunting di desa. 5. Penyediaan atau perawatan keramba bersama, atau kolam untuk program padat karya tunai desa, PKTD. 6. Pembangunan jalan usaha tani, dan saluran irigasi pertanian, yang menjadi kewenangan desa. Lalu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, untuk kodifikasi kegiatan. 1. Pemberdayaan masyarakat, sub-bidang kelautan dan perikanan, kegiatan pelatihan, BIMTEK, pengenalan TTG, perikanan darat, laut. 2. Dikoordinir BUMDes. 3. Pemberdayaan masyarakat sub-bidang pertanian dan peternakan, kegiatan penguatan ketahanan pangan, tingkat desa, lumbung desa, dan lain-lain. 4. Pemberdayaan masyarakat sub-bidang kelautan dan perikanan, kegiatan bantuan perikanan, kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan keramba, kolam perikanan milik desa. 5. Pemberdayaan masyarakat sub-bidang PUPR, kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengerasan jalan usaha tani, dan untuk saluran irigasi dapat menyesuaikan. Maka, diperoleh keterangan dari regulasi-regulasi tersebut, yaitu 1. Kualitas SMD pada aspek pengelolaan pangan desa. 2. Mendukung penyediaan akses pangan nabati dan hewani. 3. Penyediaan akses pangan nabati. 4. Penyediaan akses pangan hewani, dan 5. Penyediaan akses pangan pada aspek infrastruktur pendukung ketahanan pangan desa.